rimba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisnya Benny Ramdhani dan ilustratornya adalah Odilia Stefani. Kalau Odilia Masuk ke dalam hutan belantara, mengusir para penebang pohon, ikut berburu kancil, landa, dan ular. Semua itu Butet lakukan agar bisa dekat dengan suku orang rimba. Ikuti keseruan Butet Manurung saat mendirikan Sekolah Rimba. Baca yuk. Nih, kerjakan sesuatu yang membuat kita selalu semangat saat bangun tidur. apa ya? Butet Manurung, ada nggak? Nggak ada. Begitu bangun tidur, paling semangat itu, Nggak semangat tapi ingin dipijitin. oh ingin dipijitin. Sekarang pijitin. Oke. Ini lanjut dulu nggak bacanya? Oke, lanjut dulu ya. Butet dan orang rimba. Ayahnya. Sama? Anaknya. Pa, kenapa Butet nggak boleh ikut pramuka kayak teman-teman? Tanyaku. Nanti kalau sudah lulus SMA, Butet bisa lakukan hobi apa saja. Tapi sebelum itu, kamu harus rajin belajar, jawab Papa. Aku kesal sama Papa. Aku menghilangkan rasa kesalku dengan membaca buku di kamar. Kubayangkan diriku berlari di hutan bersama tokoh cerita. Siapa itu? Yang ada di dalam buku, kan dia lagi baca buku ya Butetnya ya. Dia membayangkan. Aku mencoba bersabar, mungkin setelah SMA nanti aku bisa mewujudkan mimpiku bertualang. Lagi happy apa lagi sedih? Sedih. Kira-kira kenapa ya? Nggak tahu. Coba ya. Namun sebelum aku lulus SMA, Papa meninggal karena serangan jantung. Hah? Aku sangat kehilangan Papa. Lah, ibunya mana? Ya, kita baca lagi ya. Nggak ada ibunya. Ada tadi. Kemudian aku lulus SMA dan diterima kuliah di Universitas Negeri di Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung, timbul perasaan takut. Aku akan tinggal tanpa keluargaku untuk pertama kalinya. Aku berusaha mengusir rasa takut itu. Bukankah ini yang aku inginkan sejak kecil? Aku tidak hanya kuliah tetapi juga mengikuti klub mahasiswa pecinta alam. Awalnya aku terkejut. Bertualang itu ternyata tidak mudah. Aku sempat menggigil saat naik gunung atau ketakutan di hutan pada saat malam hari. Namun dengan tekad kuat, aku bisa melalui setiap rintangan. Ya, ternyata aku bisa menjadi seorang petualang. Hobi bertualang di alam bebas membuatku memilih bekerja di Sumatera setelah lulus kuliah. Aku bergabung dengan sebuah lembaga pelestarian hutan. Disinilah aku mulai mengenal lebih dekat suku orang rimba di hutan Sumatera. Suku orang rimba semula memusuhiku. Mereka mencurigai aku bagian dari penebang pohon yang merusak rumah mereka. Aku bukan seperti mereka, kataku. Aku membuktikan dengan berteriak mengusir para penebang pohon itu. Aku juga belajar bahasa dan adat istiadat. Aku juga belajar bahasa dan adat istiadat orang rimba, termasuk belajar memakai kain kemban. Aku ikut berburu dan makan kancil, landa, makan kancil, landa, ular, hingga kelelawar. Pokoknya kan dimasak dong. Pokoknya aku pantang menyerah mendekati mereka. Setelah 7 bulan melakukan pendekatan, kehadiranku akhirnya diterima orang rimba. Belakangan aku juga tahu alasan mereka mencurigai pendatang. Orang rimba sering ditipu pendatang. Beberapa kali mereka harus memberi cap jempol surat. Mereka tidak tahu kalau surat itu untuk izin menebangi hutan. Ya karena orang rimba tidak bisa membaca dan menulis. Aku harus membantu mereka. Selain mengajari mereka membaca dan menulis, aku juga ingin membantu mempertahankan kehidupan mereka di hutan. Di tahun keempat, aku berhenti bekerja.
Bersama 4 temanku kami mendirikan Sekolah Rimba. Ternyata mengajar tidak mudah perkiraanku. Cara belajar di sekolahku dulu sulit diikuti mereka. Aku kemudian mencoba beberapa cara sampai menemukan cara yang cocok. Nah, salah satunya dengan cara membaca suku kata. Wah, dalam waktu 2 minggu mereka sudah bisa membaca dan A, menulis. I, E, U, E, O. Iya. Baca da, B, C, D, bojodo, B, C, D, bojodo. Aku juga mengajari orang rimba berhitung. Ya, aku pikir mereka perlu tahu cara berhitung. Mereka sering ke pasar untuk menjual hasil hutan seperti madu atau buah-buahan. Jangan sampai mereka tuh tertipu. Lalu apa imbalan yang aku dapat? Petualangan yang menyenangkan. Bayangkan aku jadi tahu rasanya dikejar beruang madu dan berhasil lolos. Bayangin? Kebayang? Nggak bisa. Nggak bisa. Tentu saja hal yang paling membuatku senang. Buku, rimba. Tentu saja hal yang paling membuatku senang setiap hari adalah mendengar suara mereka memanggil diriku. Ibu guru. Ibu guru.